Cek coba. Cek. Sini sama-sama orang ganteng. Jangan duduk, berdiri. Nah, ngadap ke kamera, masuk TV. Mama, aku masuk TV, mama. Gitu ya. Sini. Nah, ngadap ke sana. Kalau dulu itu ada film di SCTV GGS, ganteng-ganteng serigala. Kalau ini bukan ganteng-ganteng serigala, ganteng-ganteng soleh. Punya mobil mewah, anak kita soleh-solehah, pulang dari sini dapat hadiah dari Pak Haji Mumu 10 juta rupiah, dipotong pajak 100%. Ibu-ibu seneng banget, amin. Ibu-ibu yang gak ikhlas juga, terutama ibu-ibu yang gak ikhlas juga Pak, tetap saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Akhir bulan masih bisa beli minyak goreng sama gas. Yang penting ibu-ibu masih bisa koleksi emas. Amin ya robbal. Tebak-tebakan buat ibu-ibu, bapak-bapak ataupun anak santri dan santriat semuanya. Emas apa yang tidak disukain sama ibu-ibu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Nih saya bawa parfum produk saya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Nih ini dia nih parfumnya. Ini kalau beli 50 juta, 50.000 Bu dipotong pajak. Ayo Pak, boleh Pak, emas apa yang tidak disukain sama ibu-ibu? Masalah, Anda belum beruntung, coba lagi. Masa lalu salah, ibu-ibu nggak ada yang tahu. Mas palsu katanya salah. Bocorin aja, bocorin. Ibu bocorin Bu, berarti nggak jadi hadiahnya. Emas yang tidak disukain sama ibu-ibu adalah mas kawin lagi. Ya, ibu-ibu langsung ke pojokan, lagi musim TikTok kan, ibu-ibu langsung ke pojokan nyetel TikTok sambil nyanyi. Atiku rasane loro, nyawang koe rabiro wong liyo. Itu kalau yang ditinggal kawinnya orang Jawa Pak. Kalau yang ditinggal kawinnya orang Cibarusah beda lagunya. Nyeri moal benang diubar, kajan tutumpuran paeh gete sakalian mengpeng ora keneh mengpeng urang can batian pekera serahkeun talak tilu. Itu kalau orang Cibarus, yang ditinggal kawinnya orang Cibarus. Tapi kalau orang Cibarusa pindah rumah ke India, orang India ditinggal kawin, beda nyanyiannya. Muskurane ki wajah tumho jamaah, oh jamaah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatid, para guru, para kiai, para sesepuh, wabil khusus putra dan putri dari almarhum al-maghfurlah Dr. Kiai Haji Wawan Aunillah, yang kami hormati Dr. Haji Aab Sihabuddin, juga sahabat saya
sekaligus beliau menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Haji Mumu Damanhuri, selaku ketua panitia juga. Kenapa saya sebut Menteri Perhubungan? Karena beliau yang menghubungi saya. Pak Haji Mumunya ada? Ada. Pak Haji Mumu gantengnya sama kayak saya Bapak Ibu, cuman bedanya kalau Pak Haji Mumu tipe gantengnya tipe mobil jadul. Dulu itu ada mobil namanya Katana. Ini Haji Mumu tipe Katana, kalem, tampan, mempesona. Kalau saya bukan Katana tapi cumi rebus, suami yang rekeningnya bagus. Kan biasa Pak, kalau sama anak-anak sekarang, apalagi generasi-generasi Z, ini Gen Z ini, apa-apa suka dijadiin singkatan, bener nggak? Jogja, jodoh orang gua jaga. Karena dari Palembang pacaran lama berakhir tumbang. Langsung dia ke Bandung, baper yang tidak terbendung. Berangkatlah dia ke Kediri, kemana-mana selalu sendiri. Lanjut dia ke Irian Jaya, iri sama temen yang dapat janda kaya. Asal jangan berangkat ke Salatiga, salahkah aku jika jadi orang ketiga? Itu mah kata anak sekarang Pak. Ini karena yang ramenya anak-anak, saya sama anak-anak aja. Ibu-ibunya pada nggak ada di sini mah. Biasanya rame ibu-ibu. Oh ada, ada. Ibu regep ke nyabunya, mungkin abis nyenak hadiah, iya Bu. Abis itu tiasa Sunda, dah Bu, abis orang Sunda, USA, orang Sunda asli. Iya tuh. Yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Haji Irfan Hilmi, Ustadz Haji Fakih Abdullah, Ustazah Hajah Siti Tuti Mutia, Ustadz Haji M. Yasin Fadilah, Gus Farhan Sahlani, yang kami hormati Hajah Siti Nur Sayyidah Fauzia. Buka dulu catatan dari kru TV-nya di dalam ini. Yang saya hormati guru-guru kami yang hadir, para kiai, para sesepuh, mohon izin para kiai, saya berdiri di sini, duduk di sini, pengen nyamah di bawah. Saya suul adab sama guru-guru saya, bukan apa-apa, karena saya minimalis, takut nggak kelihatan, makanya saya di atas. Jangan bilang pendek Bu, ke Ustadz mah jangan, minimalis. Yang rada enakan dikit, ustadznya ganteng tapi sayang pendek katanya, pendek kurang tinggi kalau ke Ustadz. Yang kami hormati Kiai Haji Zainal Muslim, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sanukri, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Soleh, Kiai Haji Jamaluddin, Dr. Kiai Haji Wawan Aunillah, Dr. Haji Aab Sihabudin, Haji Mumu Damanhuri. Ini mah ngulang lagi saya bacanya ya, ini diulang lagi dibacanya ini. Berarti udah semuanya di sini ya. Pak Camat, Pak Camatnya ada, Pak Camat udah pulang ya? Udah? Udah. Padahal ada Ustadz ganteng, kenapa nggak nonton dulu ya Pak Camat ya. Bu Lurah Sindang Mulia, tadi saya sudah kenalan sama Bu Lurah. Bu Lurah masih ada Bu Lurah? Ada, alhamdulillah. Pak Kapolsek Cibarusa, Pak Dan Ramil Cibarusa, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kamiliyah, juga yang paling spesial Bapak Ibu, malam hari ini sungguh sangat spesial. Di hadapan saya ada generasi muda emas. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir di hadapan kita insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Juga yang saya hormati ibu-ibu yang ada di sebelah kanan saya di sana. Nah ibu-ibu mohon maaf ya Bu ya, nggak saya sebutin namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi kecantikan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Ibu kalau dipuji bilangnya apa Bu? Nah kata Syekh Athaillah Ibu di kitab Hikam, man akramaka innama akrama fika jamila sitri. Nih buat neng-neng juga, buat ibu-ibu, buat kita semuanya. Kalau ada orang yang memuji kita, ada orang yang memuliakan kita, sejatinya bukan lagi memuliakan kita, bukan lagi muji kita, tapi sedang memuji Allah yang sudah menutupi keburukan-keburukan kita. Falhamdu liman sataroka, kata Syaikhullah. Maka pujian itu untuk Allah, bukan untuk kita.
Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau dibilang ganteng, ya Allah bapak-bapak ganteng-ganteng banget, bilangnya apa? Alhamdulillah. Puji itu hanya untuk Allah, jangan kayak ceedoh bapak ibu. Jadi ada tetangga saya namanya ceedoh, cepatim sama ceiis. Kata ceedoh ke cepatim, cepatim katanya anaknya lulus ke Kairo ya. Anak saya ya. Kalau dipuji itu ucapkannya apa bapak ibu? Alhamdulillah. Tapi hati-hati pak, kadang alhamdulillah ibu-ibu mah suka salah. Alhamdulillah itu lillah, tapi kadang di ibu-ibu alhamdulillah buat ibu. Contoh yang saya contohkan tadi, yang saya contohkan bukan ibu-ibu yang di sini, bukan, karena saya yakin ibu-ibu yang di sini solehah semuanya. Kelihatan loh dari alisnya 6 harokat. Alis di ibu-ibu ada 2, ada alis mad tobi'i, ada alis mad wajib mutasil. Alis mad tobi'i panjangnya cuma 2 harokat seuprit seret. Ada lagi alis mad wajib mutasil 6 harokat panjang ke sini iyo. Makanya pak, jangan pernah bermimpi bisa ngatur ibu-ibu. Buat seorang laki-laki jangan pernah bermimpi bisa ngatur perempuan. Perempuan mah jangankan kita suami, Allah aja yang ngasih alis, dia hapus, dia gambar alis baru. Apalagi kita seorang suami. Makanya perempuan nih diciptakan oleh Allah bukan untuk dimengerti, tapi untuk dicintai. Quotes of the day gitu. Sampai di mana barusan tadi? Ngomongin ibu-ibu. Ibu-ibu soalnya suka gagal paham kalau ngaji. Kadang kalimah thayyibah bapak ibu, kalimah thayyibah kalau udah sampai ke ibu-ibu itu suka gagal paham, tafsirnya jadi beda. Contoh, kalimah thayyibah insya Allah kalimah thayyibah, tapi kalau udah sampai ke ibu-ibu tafsirnya jadi beda. Insya Allah sama dengan enggak janji loh ya. Tong hilap mungkin ayah pangaosan di Al-Kamiliyah. Cenah ustadna viral ganteng artis ibu kota. Apa jawaban ibu? Insya Allah ya. Saya mau jalan-jalan ke mall. Insya Allah ke ibu-ibu sama dengan nggak janji Allah ya. Itu masih mending. Bukan ibu-ibu yang di sini yang begitu mah. Itu mah ibu-ibu tetangga saya yang di Sukabumi, Ceedoh, Cepatim, Ceiis. Enggak, ibu-ibu yang di sini mah. Yang kedua ada lagi kalimah thayyibah. Kalau udah sampai ke ibu-ibu tafsirnya jadi beda. Apa? Astagfirullahaladzim. Bapak tahu pak? Astagfirullahaladzim kalau udah sampai ke ibu-ibu tafsirnya jadi beda. Astagfirullahaladzim sama dengan prolog buat ngomongin orang. Ngumpul bertiga biasa, Ceedoh, Cepatim, Ceiis. Muncul Ceedoh, kadieu sini. Astagfirullahaladzim, gua mah kagak nyangka. Gak nyangka kenapa? Itu tetangga kita yang samping Bu RT, lo tau kan? Emang kenapa? Amit-amit ya gua. Ibu-ibu di Jakarta, bukan di sini, bukan ini mah, bukan yang di sini, tapi yang di Sukabumi, Ceedoh, Cepatim, mau ngegibah, prolognya astagfirullah. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Makanya saya doakan nih, karena ibu-ibu yang di sini solehah, terutama ini santri-santri putri juga nih, saya doakan mudah-mudahan pada sehat semuanya. Karena menurut penelitian perempuan itu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa teman-teman? Perempuan lebih rentan terkena diabetes karena perempuan sering menelan janji-janji manis. Makanya buat yang laki-laki, perempuan santri putri itu nggak butuh janji-janji manis, yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Bener, setuju nggak bu? Setuju bu? Setuju. Karena buat ibu-ibu, suami yang baik pak, suami yang sedikit bicara banyak transfer. Ibu-ibu mah nggak butuh 4 sehat 5 sempurna, yang mereka butuhkan 4 sehat 5 miliar. Makanya bu, ibu setuju nggak? Ibu nggak apa-apa kan bu? Ibu punya suami, ibu ditinggal sama suami 2 bulan, nggak apa-apa kan? Yang penting sebelum ninggalin ngasih do. Suami nggak ganteng nggak apa-apa, yang penting ngasih. Saya juga kelihatannya mah ceramah padahal lagi nyari
pahala. Suudon sama ustad. Ustad juga masih santri, diajarin dulu sama guru di pesantren. Apa kata guru? Kalau ada ustad kiai minta bayaran dosa, bapak ibu. Lebih dosa yang manggil nggak ngasih. Haji Mumu, saya mah orangnya suka bercanda, jangan dianggap bercanda. Saya mah orangnya. Ayo. Ini ngomong-ngomong, sebelum saya lanjut ini udah pada kenal belum sama ustadz yang ada di depan? Ini belum, udah. Kalau ada yang belum, berarti saya di sini nggak terkenal. Nggak pernah lihat di TV, nggak pernah. Enggak juga. Saya teh udah pede dari tadi. Ini pasti lagi nungguin artis ibu kota nih. Ustadz Ucep Cikini gondang dia. Pernah denger nggak tuh? Cikini. Semangat banget. Seneng saya, ini mah asli seneng banget. Remaja-remaja Gen Z ada di pengajian. Coba cek lagi. Cikini. Orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek. Salah. Tasik berarti nggak nonton TV nih. Itu di Islam itu indah, saya nyanyiin sama Ustaz Maulana. Kan diganti lagunya Pak, udah saya islamisasi lagunya jadi dakwah itu lagu. Bukan Tasikmalaya, Purbalingga, udah dengerin dulu. Ada musiknya nggak nih? Oh nggak ada ya musiknya ya. Kalau ada musiknya tolong nadanya dari W ke C. Habis itu dari C ke box. Habis dari WC cebok bau. Cikini aku gondang dia. Orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga. Hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah. Banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang. Hidup tenang gak ngurusin hidup orang. Tepuk tangan dong. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sopi COD. Iklan biar kayak di TV. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jujur berkali-kali saya bilang di peringatan haul guru kita hari ini, saya tersentuh Bapak Ibu. Biasanya saya itu kalau pengajian yang rame itu emak-emak, tapi hari ini di hadapan saya ada anak-anak muda. Syubanul yaum rijalul ghad. The young man today is the leader of the future. Ibu tahu nggak artinya apa? Dilarang pipis sembarangan. Saya bangga. Kenapa Bapak Ibu? Duh cakep banget ini. Anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu udah jarang yang begini, apalagi yang di Jakarta, yang di Cibubur. Luar biasa. Anak-anak sekarang mereka lebih hafal lagu-lagu Korea. Mereka lebih hafal artis-artis Korea. Itu personil BTS hafal anak kita Bu. Kim Taeyong, Jimin, Suga, V-Beat. Army. Makanya Bapak Ibu beruntung kalau malam hari ini anaknya ada di pesantren Al-Kamiliyah. Karena ya tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya. Karena anak sekarang Bapak Ibu beda dengan zaman kita dulu, sangat jauh beda. Jangankan zaman Bapak Ibu, zaman saya beda dengan anak zaman sekarang. Karena kenapa? Anak-anak di tangannya sudah ada gadget. Zaman saya, mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Zaman saya kalau dipanggil sama orang tua tuh masih enak Bu. Jang kadieu tos maghrib ngaos heula. Sok ayeuna ibak heula. Apa jawaban saya? Muhun Umi, maafnya kasontenan. Ngerti Sunda, ngerti? Itu anak zaman dulu Bapak Ibu.
Anak zaman dulu masih enak, tong lu ngaji dulu udah sore mandi, iya mak, iya mak, masih enak. Coba anak zaman sekarang pak, anak zaman sekarang ditanya sama orang tua baik-baik apa jawabannya? Tong lu habis dari mana? Baju sampai kotor begitu, dari mana? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ditanya sama orang tua yang bener, dari mana sampai basah kuyup begitu? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jam 10 malam baru pulang dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lu kagak usah jadi anak gua, aku tanpamu bubuk rengginang. Itu anak zaman sekarang. Tapi jangan salah bapak ibu, anak-anak kita kalau kata guru kita di Jakarta, kalau orang tuanya kalong anaknya kampret, kalau orang tuanya nyolong anaknya nyop. Jadi kalau anak-anak kita bandel susah dibilangin, ibu jangan nyalahin setan. Kan biasa kita mah ya kalau anaknya bandel nyalahinnya siapa? Dasar anak setan katanya. Bukan yang di sini, bukan ibu-ibunya, yang di Sukabumi ini mah cedoh cepati mama cei. Ibu mohon maaf, mohon izin. Apa yang ada di orang tua turun ke anak. Kalau anak kita bandel susah dibilangin, dimasukin pesantren kabur lagi. Masukin pesantren kabur lagi. Di pesantren udah digundul, udah direndam. Susah itu anak. Apa ibu? Ibu ambil cermin lihat, oh nurun dari saya, berarti sayanya harus memperbaiki diri. Makanya mohon izin, mohon maaf ibu, tahadduts bin ni'mah, saya punya umi di rumah. Umi saya jangankan ngajarin saya ngaji dan matematika, nidurin saya itu pakai metode dan pakai cara bu. Nah emak-emak zaman sekarang kalau ngedidik anak itu nggak pakai metode. Umi saya bu kalau nidurin saya nggak kayak emak-emak di Cibubur, tong tidur siang kagak tidur gua sabet. Enggak, umi saya enggak gitu. Putra umi ando ganteng kadieu kasep. Langsung dipangku. Diapain? Pakai metode tidurinnya. Rep dengdang talaga kurang. Rep sakedeung nepi ka beurang. Tidur saya. Umi saya ngajarin saya matematika pakai metode. Ibu-ibu kenapa susah ngajarin anak? Karena nggak pakai cara ngajarin matematikanya. 2 kali 3 berapa? 5 mak. Shhh. Fokus. 2 kali 3 5. Langsung ibu-ibu. Tadi masih intro, masuk refnya 2 kali 3. Capek bu, kayak gitu mah capek. Makanya pakai metode. Nih saya kasih tahu umi saya, kalau ngajarin saya matematika pakai metode, ada filosofinya. Hiji jeung hiji ditambahin jadi 2. Kalau bisa ngaji nanti bisa baca doa. 2 sama 2 ditambahin jadi 4. Bisa baca doa nanti bisa dapat berkat. 4 sama 4 ditambahin jadi 8. Kalau dapat berkat gampang dapat kerjaan. 8 sama 8 ditambahin 16. Kalau dapat kerjaan nanti bisa beli beras. 16 ditambahin 32. Bisa beli beras, bisa ngasih ke mertua. 32 ditambahin 64. Bisa ngasih ke mertua, istri bisa nambah 4. Amin ya robbal. Amin pak. Istri 4 itu katanya, kata teman saya pak, kalau suami istrinya 4 namanya powerman. Kalau 3 superman. Kalau 2 goodman. Kalau 1 cemen. Bapak-bapak cemen semua nih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah guru kita, pendiri pondok pesantren Al-Kamiliyah, beliau saya yakin menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Siapa orang yang disebut bahagia? Orang yang disebut bahagia teman-teman, bapak ibu semuanya, bukan orang yang bergelimang harta, bukan yang rumahnya megah, mobilnya mewah, bukan.
Orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika nafasnya berhenti tapi kebaikannya tidak pernah berhenti. Itu quotes of the day buat status ibu-ibu tulis. Orang yang bahagia adalah orang yang ketika nafasnya berhenti tapi kebaikannya tidak pernah. Kan biasa begitu Pak, ibu-ibu update status dikit-dikit, OTW maulidan, OTW mall, OTW jogging, OTW sholat duha. Dibalas sama temennya, lu dari kapan suka sholat duha? Ya elah, lu kagak percaya gua sholat duha. Nih rokaat kedua, liatin ini rokaat kedua tuh. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika nafasnya berhenti tapi kebaikannya tidak pernah berhenti. Guru kita Al-Maghfurlah, beliau orang yang paling bahagia walaupun nafasnya sudah terhenti, tapi lihat kebaikannya. Bagaimana bisa menghadirkan orang sebegitu banyak kalau bukan karena kebaikan beliau. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kamiliyah semakin solid, ukhuwahnya terjaga. Amin ya robbal. Saya nyampein 2 aja karena udah malam. Tuh udah jam 12:15. Gimana ya? Gimana ini bapak-bapak? Lanjut aja. Yang muda mah enak, ini bapak-bapak gimana? Kalau saya mah masih muda santai. Emang mau sampai jam berapa? Astagfirullah. Emang gak capek dengerin ceramah 2 jam? Yang capek siapa? Ustadznya. Kasihan sama ustadznya? Enggak. Astagfirullahaladzim. Kan tadi saya bilang saya mah masih muda, bapak ibu ceramah 2 jam kuat. Saya mah yang penting dapat amal soleh. Kenapa jadi ke amplop mulu, dah aneh. Mohon maaf bapak ibu, kebetulan saya ngajar di kampus swasta. Saya tiap akhir bulan nggak pernah saya mikirin gaji, nggak pernah saya sama orangnya. Ya dipanggil ceramah gini nggak pernah mikirin gituan. Kenapa? Karena yang mikirin panitia. Minum dulu. Alhamdulillah. Berarti kalau kebiasaan orang Cibarusah, ini mah nanya. Kebiasaan orang Cibarusah, jadi kalau ada tablik akbar itu biasanya ustadznya kiainya tuh air putih ya biasanya ya. Oh, kebiasaan di sini begitu ya? Oh, enggak minta, cuma ngasih tahu saya mah. Berarti dia sayang sama ustadz biar hidup sehat. Air putih biar hidup. Air putih biar hidup sehat isi ibu mah. Ya cedoh ya. Cedoh cepat. Jamaah. Air putih biar sehat. Sehat air putih, Bu. Air putih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 saya sampaikan hikmah dari peringatan haul. Yang pertama, zikrul lil maut. Peringatan haul kayak gini buat kita yang hadir apa? Ngingetin kita kalau kita juga bakal walikulli ummatin ajal. Setiap manusia ada tanggal kadaluarsanya. Jadi bukan hanya Kongguan dan Marjan yang ada tanggal kadaluarsa Bapak Ibu. Manusia pun ada tanggal kadaluarsanya. Coba cek di bawah telapak kaki Bapak Ibu, ada nggak tuh tanggal kadaluarsanya? Ada yang kadaluarsanya besok, ada yang bulan depan, ada yang habis pengajian, ada yang tahun depan. Kalau saya mah Ustadz bebas, mau Bapak Ibu duluan boleh, silakan saya belakangan. Atau dibalik, saya yang belakangan, Bapak Ibu duluan. Amin ya robbal. Orang kaya mat, orang miskin, raja-raja, ustadz cep. Ini santri sama ustadz jangan suul adab. Bilangnya pas bagian saya jangan mati, ganteng. Yang bilang ganteng saya kasih hadiah nih. Nih, ini minyak wangi mereknya Ajengan. Serius ini varian Yusuf. Buat yang jomblo-jomblo, kalau nggak pengen jomblo nih, Nabi Yusuf nih, sengaja saya bikinnya Yusuf. Ada yang jomblo ada. As'abul ibtila syahsun laisa min nasibik wa laisa qadrik walakinnahu yaskunu fi qalbik. Cobaan terberat bagi seorang jomblo adalah seseorang yang tidak jadi takdirmu tapi dia menetap di dalam hatimu. Saya yakin ini santri-santri nih yang jomblo-jomblo itu kalau malam Pak pasti suka susah tidur Pak. Pura-pura insomnia. Tahu kenapa yang jomblo suka susah tidur?
karena terlalu banyak rindu yang sulit untuk dipejamkan. Harusnya bilang, menyala abangku, jangan lupa ilmu padi, tipis-tipis panutan. Anak sekarang itu mah Pak, Bapak ngerti gak Pak yang gituan Pak? Anak sekarang itu Pak. Ayo, yang bilang ganteng saya kasih hadiah nih. Ini kalau beli nih 50 juta potong pajak. Tapi yang nggak kebagian, udah ada stand minyak wangi. Ntar tinggal beli di sana ya, Bapak Ibu ya. Nih yang bilang ganteng, boleh ibu-ibu boleh. Ibu-ibu mau hadiah nggak? Bukan masalah minyak wanginya, yang ngasihnya artis ibu kota orang ganteng Bu. Jarang-jarang kesini. Coba suaranya Bu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Encep. Ini semangat nih, nih siapa nih? Ini nih sini. Nah itu. Boleh maju, boleh maju. Pak Son ada mic satu lagi nggak Pak Son? Ke depan, maju sini maju. Ladies and gentlemen, please welcome Rizky Febian. Ya, siapa namanya? Mana mic-nya mana? Ada mic wireless satu. Mana mic itu yang itu ambil itu. Siapa namanya? Maaf mic-nya sekalian. Mandiri. Nah, bisa itu bisa. Nah, cek coba. Cek. Sini sama-sama orang ganteng. Jangan duduk, berdiri. Nah, ngadap ke kamera, masuk TV. Mama, aku masuk TV, Mama. Gitu ya. Sini. Nah, ngadap ke sana. Kalau dulu itu ada film di SCTV GGS, ganteng-ganteng serigala. Kalau ini bukan ganteng-ganteng serigala, ganteng-ganteng soleh. Tapi kalau tambah satu lagi sama Ustadz ini, tim media GGM, ganteng-ganteng mubadir namanya. Ayo, mic-nya dipakai. Nah, ngadepnya ke sono. Siap. Diangkat. Nah, oke sip. Sudah siap? Kamu namanya siapa? Kakak NW Nuryanto. Nama saya Kakak. Coba. Kamu namanya siapa? Nama saya Kakak. Kamu asal dari mana? Dari Sukamahi. Asal saya dari Sukamahi. Ulang. Siap. Siksa di sini. Kamera roll and action. Kamu namanya siapa? Nama saya Kakak. Kamu asal dari mana? Asal saya dari Sukamahi. Oke. Orang kaya. Mati. Diam. Kakak, diam dulu. Orang kaya. Mati. Orang miskin. Mati. Raja-raja. Mati. Ustadz Encep. Ganteng. Ustadz Encep. Ganteng. Apakah kakak akan mendapatkan 50 juta rupiah? Survei membuktikan. Bilangin, bantuin dong. Ada biar kayak di TV. Ulang. Apakah kakak akan mendapatkan 50 juta rupiah? Survei membuktikan. Tepuk tangan dong buat kakak dong. Kakak, ini minyak wangi obat jomblo. Entar seret. Pakai doanya nih. Ini kasih nih doanya nih. Pupur aing, pupur panyambur, panyalin rupa, dewa tak nyalin sarek widadari. Nah itu langsung. Alim dulu. Tepuk tangan buat kakak. Luar biasa. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi hikmah yang pertama ngingetin kita bahwa kita juga akan terutama buat ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang perempuan yang selalu bergantung sama suami, bapak-bapak juga sama. Ketika kita meninggal, kata Nabi, yang ikut kita itu ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ketika kita meninggal,
diantar ke kuburan. Yang ikut kita 3, ahluhu keluarganya, wa maluhu hartanya, mobilnya, wa amaluh dan amalnya. 1 nemenin kita, 2 balik lagi. Siapa yang balik yang nggak bakal nemenin kita? Keluarga kita, harta kita. Ibu mohon maaf, ibu punya suami seganteng apapun, ibu meninggal mah nggak bakal mau nemenin ibu. Perempuan-perempuan seganteng apapun, seganteng secakep apapun nanti suami kalian kalau kalian meninggal nggak bakalan mau nemenin. Saya buka nih, saya rahasia bapak-bapak di sini, beneran ini mah. Jangan bilang bapak-bapak ya Bu ya. Rahasia bapak-bapak, Pak, saya buka di sini, Pak. Bapak-bapak kalau istrinya meninggal sedihnya cuma seminggu. Tuh kata si ibu. Seminggu mah masih sedih bapak-bapak, sambil lihat HP, lihat foto, sambil nyanyi Seventeen. Kemarin engkau masih ada di sini bersamamu menikmati. Itu mah seminggu itu mah. Sebulan bapak-bapak istrinya meninggal lagunya ganti. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan di cengkram kesunyian. Ya Allah ya Tuhan, kirimkan aku perawan. Itu mah bapak-bapak yang disuka bung suaminya ceedoh cepatim. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yakub ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita untuk terus investasi pahala untuk bekal kita. Nabi Yakub, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bestinya Nabi Yakub tidak sembarang besti. Bestinya Nabi Yakub tidak kaleng-kaleng. Bestinya Nabi Yakub malaikat pencabut nyawa. Suatu ketika malaikat pencabut nyawa berkunjung ke rumah Nabi Yakub. Ini dikisahkan oleh Imam Ghazali. Datanglah malaikat pencabut nyawa ke mana? Ke rumahnya Nabi Yakub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat pencabut nyawa, kata Nabi Yakub, ada apa gerangan datang ke rumahku? Engkau berkunjung sebagai seorang sahabat atau engkau berkunjung untuk mencabut nyawaku? Apa jawaban malaikat pencabut nyawa? Nabi Yakub, hari ini aku berkunjung ke rumahmu, berkunjung sebagai seorang sahabat. Alhamdulillah kalau gitu, berarti saya nggak jadi mati hari ini, kata Nabi Yakub. Malaikat pencabut nyawa ini sebagai besti yang baik, boleh nggak aku minta 1 permintaan, kata Nabi Yakub. Apa Nabi Yakub? Permintaanku malaikat, kalau nanti aku meninggal, ajalku sudah dekat, engkau akan mencabut nyawaku, jangan ujug-ujug datang ya malaikat, kasih tahu saya dulu kalau ajalnya udah dekat. Apa jawaban malaikat sebagai besti yang baik? Nabi Yakub, aku kabulkan permintaanmu. Singkat cerita, masuk ke episode terakhir. Jadi dikabulkan permintaannya sama malaikat pencabut. Kata malaikat pencabut nyawa, aku kabulkan permintaanmu, kalau ajalmu sudah dekat, aku akan kirim 2-3 utusan kepadamu, tanda bahwa ajalmu sudah dekat. Singkat cerita, episode terakhir, malaikat pencabut nyawa datang lagi ke rumahnya Nabi Yakub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat saya, kata Nabi Yakub, ada apa gerangan berkunjung sebagai seorang sahabat atau ingin mencabut nyawaku? Apa kata malaikat? Nabi Yakub, I'm so sorry, this is a surprise for you. Ngerti nggak? Anak pesantren modern harus tahu bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Understand? Afahimtum? Al-Kamiliyah dilawan. Kata malaikat pencabut nyawa, mohon maaf nih Nabi Yakub, maaf banget ini mah, aku datang hari ini kepadamu bukan untuk berkunjung sebagai seorang sahabat, tapi aku berkunjung untuk mencabut nyawamu. Surprise Nabi Yakub, kaget Nabi Yakub. Bapak Ibu, malaikat sebentar, tolong klarifikasi. Dulu engkau pernah bilang ketika ajalku akan tiba, engkau akan mengutus 2-3 utusan kepadaku, tanda bahwa ajalku sudah dekat. Mana utusanmu, kata Nabi Yakub?
Kata malaikat pencabut nyawa, Nabi Yakub, udah aku utus, bahkan 3 utusan aku utus kepadamu, dan 3 utusan ini aku utus kepada seluruh umat manusia. Mana kata Nabi Yakub? Kata malaikat, 1, tanda bahwa seseorang ajalnya sudah dekat adalah bayadu sya'rika, memutihnya rambutmu yang semula hitam. Ayo bapak-bapak, pulang ke rumah langsung buka. Kenapa? Mirip artis Korea. Sarang heta urigamana apa bolmanan melodrama gencad nu gyomal gegab no detan no sarang geta urigamana le sinario ijen jom ya angik wajima pejiru nang kimya jayang hiwa agal neriyo. Hei kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu, jika kau benar-benar cinta dan rindu pada Muhammad, nabimu buktikan, taati perintahnya, jauhi larangannya. Ibu-ibu pada bingung, itu nyanyi apaan? Kagak ngerti gua mah. Bu, itu namanya lagu Korea. Sorry ustadznya gaul bisa lagu Korea. Haji Mumu ini mah udah lengkap, ini ntar dangdutan ada. Haji Mumu Korea ada, India udah tadi ada, lagu Sunda ada, Jawa juga ada, tinggal sholawatan yang belum. Jadi yang pertama Bapak Ibu, tanda bahwa seseorang ajalnya sudah dekat, memutihnya rambutmu yang semula hitam. Bapak-bapak silahkan nanti dibuka, kalau udah mulai ada putih-putihnya, titip wasiat ke istrinya, Pak. Mama lihat kata Ustadz Encep tadi, denger enggak tuh papa udah mulai putih. Papa mah nggak apa-apa, kalau mamah mau nikah lagi sok papa mah nggak apa-apa, ridho paling tiap malam papa gentayangan. Yang kedua, utusan yang diutus oleh malaikat pencabut nyawa, yang diutus kepada Nabi Yakub, dan ini pun diutus kepada seluruh umat manusia. Apa? Wadu'fu badanika, melemahnya badanmu bapak-bapak, sakit-sakitan, asam urat, kolesterol, gula, masuk angin, ginjal, jantung, urat kejepit, itu tuh tanda-tanda bapak-bapak, tanda-tanda bahwa ajal kita sudah deh. Makanya ibu kalau punya suami yang udah lolita, lolos 50 tahun, itu kalau 28 Oktober jangan ditanya Sumpah Pemuda, udah pada nggak hafal. Sumpah Pemudanya diganti jadi Sumpah Manula. Sumpah Manula, saya Manula. 1, makin lama makin tua. 2, saya Manula, asam urat kolesterol merajalela. 3, saya Manula, makan dibatasi, tensi diawasi. 4, saya Manula, harus rajin sholat dan tobat karena ajal sudah mendekat, katanya. Dan yang ketiga, wanhina ujismika, membungkuknya badanmu yang semula tegap. Kata yang muda-muda, Pak, alhamdulillah kita mah masih muda, uban nggak ada, sakit juga nggak ada. Anak muda, menurut data BPS justru angka kematian lebih banyak di kalangan remaja pemuda. Santai Pak, saya belain Pak. Pas saya pikir-pikir, bener Bapak Ibu, kenapa angka kematian lebih banyak di kalangan remaja pemuda? Bener, karena lihat realitanya, lihat yang tawuran remaja pemuda, yang narkoba remaja pemuda, balap liar trek-trekan di flyover remaja pemuda, yang minum minuman keras remaja pemuda, seks bebas, hamil duluan, aborsi remaja pemuda, ngeganja, ngeplay remaja pemuda. Belum pernah saya ngelihat di TV One pagi-pagi Bapak Ibu, tiba-tiba ada berita, selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Encep Wicaksono. Telah terjadi tawuran antara panti jompo Cibarusah dengan panti jompo Cilengsi karena alasan asmara memperebutkan cintanya Nenek Edo. Ada nggak Pak panti jompo tawuran? Nggak kebayang kalau panti jompo tawuran, bawa-bawa gear. Lu anak mana loh? Gua anak Cibarusah nih.
Lu yang deketin nenek Edo kan? Maju lu sini lu. Nggak ada. Yang tawuran remaja, pemuda. Yang balap liar, remaja. Yang ngefly, narkoba ngefly. Ada kakek-kakek umur 90 ngefly. Agak ngafly aja. Sorry ya gua mabok. Sorry gua cogil. Cowok gila nggak ada kakek-kakek begitu. Coba tanya ke Pak RT. Saya semenjak hidup di Jakarta dari 2008 Bapak Ibu, nggak pernah ada ke RT nenek-nenek umur 90, umur 70, 60 datang ke Pak RT minta pertanggungjawaban. Pak RT, kenapa nenek Edo? Aku hamil duluan, sudah 3 bulan. Ada nenek-nenek hamil duluan? Enggak ada. Makanya anak-anak remaja jangan tenang-tenang, jangan sampai anak muda lautan diseberangi, gunung didaki, tapi masjid hanya dilewati. Jangan sampai anak-anak muda jogging puluhan kilometer sanggup, tapi masjid yang hanya beberapa meter dia tidak mampu. Hidup anak muda, hidup anak muda. Nah gitu atuh, hidup anak muda. Enggak semangat. Terakhir, salah satu hikmah dari peringatan haul adalah birrul walidain. Ini luar biasa, satu hati. Karena salah satu hikmah dari peringatan haul selain birrul walidain itu ukhuwah. Bahkan ulama mengatakan kalau kita punya dosa sama orang tua Bapak Ibu, orang tua kita meninggal, kita belum sempat minta maaf, ada 3 caranya. Orang tua kita meninggal, kita belum sempat minta maaf, orang tua kita udah meninggal duluan. Kata ulama ada 3 biar kita bisa diampuni sama orang tua kita. Yang pertama, jadilah seorang anak yang soleh. Yang kedua, sambung silaturahim dengan saudara-saudara. Makanya haul ini ukhuwah Bapak Ibu, dengan saudara yang jauh, yang dekat. Makanya kalau bersaudara itu, kalau kata guru saya, kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Tahu 2 tangan Bapak Ibu? Lihat 2 tangan gimana saling kerjasama. Kalau tangan kanan gatel digaruk pakai tangan kiri, tangan kiri gatel garuk pakai tangan. Kalau dua-duanya gatel, garuk-garukan, itu kerjasama. Wala takun kal udhunain, jangan seperti 2 telinga. 2 telinga Bapak Ibu teman-teman istighfar. Jadi tadi satu apa? Kalau orang tua kita meninggal gak sempat minta maaf, jadilah anak yang soleh. Yang kedua, sambung silaturahim. Dan yang ketiga, doakan orang tua, mohonkan ampun, dan bersedekahlah untuk orang tua kita. Mudah-mudahan Al-Maghfurlah guru kita semuanya Allah tempatkan di tempat yang terindah, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini kecipratan berkah dari beliau, dan insya Allah kebaikan beliau akan terus mengalir kepada beliau. Amin ya robbal. Karena udah jam 12:30 lewat, perjalanan saya juga jauh. Salatullah salam ala toha rasul, salatullah salam ala, buat bapaknya. Ai bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV, saya doakan nambah rezeki, insya Allah juga nambah gaji. Kenapa jadi ke istri? Ini siapa yang ngajarin ini? Ulang. Nambah istri kayak yang bener aja Pak ya. Orang ini tipe istiqomah semua, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ya, kalau saya Fatimah Pak, istri 4 satu rumah. Amin ya robbal. Ulang. Ai bapak yang pakai ganteng kayak artis di, saya doakan nambah rezeki, insya Allah juga nambah. Salatullah salam ala toha rasul, salatullah salam ala. Cakep.
ala yasin habibillahi. Tepuk tangan. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Promah obat lambung, Mixagrip obat flu, komik obat batu, Peditok obat kutu, Kalpanak obat panu, Remasil pegelinu, Sariawan demam pakai adem sari cingku. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, karena itu buang sampah sembarangan. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.